Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Kalau kita berbicara tentang mitos, tentunya tidak terlepas dari yang namanya masyarakat. Karena sebuah mitos biasanya berkembang dan beredar di masyarakat dari turun-temurun. Mitos biasanya akan diceritakan dari mulut ke mulut sehingga itu akan membekas dan mengakar dari generasi ke generasi. Ilmu yang mempelajari tentang mitos disebut dengan mitologi, yaitu sebuah cabang ilmu yang berkonsentrasi untuk membahas dan membedah tentang mitos-mitos yang ada dalam sebuah masyarakat. Tentunya kalau kita berbicara tentang mitos, ada banyak versi, di mana mitos tersebut ada yang berhubungan dengan hewan atau binatang, ada juga yang berhubungan dengan tempat atau kejadian. Pada episode kali ini kita akan sedikit membedah dan membahas tentang hewan-hewan yang ada dalam mitologi Islam. Benarkah dalam Islam ada mitologi yang berupa hewan? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kita belajar bersama, jangan skip videonya dan ayo kita putar dulu intronya. Kita membahas tentang mitologi yang berhubungan dengan hewan-hewan, tentunya tidak hanya dalam kepercayaan agama Islam. Banyak di kepercayaan-kepercayaan yang lain yang ada mitologi yang berhubungan dengan hewan. Katakanlah ada hewan Pegasus, ada Medusa, ada Phoenix, dan seterusnya. Dalam Islam pun juga berkembang yang namanya mitologi yang berhubungan dengan hewan tersebut. Nah, hewan apa saja? Biasanya hewan-hewan yang diceritakan dalam sebuah mitologi itu berbeda dari bentuk hewan-hewan kebanyakan. Seperti naga, kemudian burung phoenix, itu tidak sama. Biasanya dengan hewan-hewan yang lain tidak sama dan cenderung ada dalam imajinasi. Hewan apa saja yang ada dalam mitologi Islam? Yang pertama adalah burak. Burak itu diceritakan banyak ya dalam Islam, di mana burak itu erat hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa burak itu adalah kendaraan Nabi Muhammad ketika melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang disebut dengan burak? Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa burak itu berbeda dengan kuda, berbeda juga dengan kedelai. Berbeda juga dengan keledai maksud saya. Di mana burak itu memiliki sayap dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Karena memang burak itu diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah berkun. Berkun sendiri bermakna cahaya. Jadi burak itu melebihi kecepatan cahaya. Di mana kecepatan cahaya itu kalau kita ketahui adalah 300.000 km per detik. Burak lebih cepat daripada itu. Dan tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia sampai kapanpun. Itu adalah hewan yang pertama dalam mitologi Islam. Hewan yang kedua dalam mitologi Islam adalah Dabbat al-Ard atau Dabbatul Ard. Apa hewan tersebut? Seperti namanya bahwa Dabbatul Ard itu adalah hewan yang muncul dari permukaan bumi yang paling dalam. Jadi diceritakan bahwa Dabbatul Ard itu akan muncul ketika hari kiamat, sebelum hari kiamat maksud saya, di daerah Mekah, di sekitar Bukit Safa, dan hewan ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Jadi Dabbatul Ard itu seperti apa? Ada banyak versi yang mengatakan seperti itu, ya. Seperti inilah versi-versinya menurut beberapa riwayat. Jadi Dabbatul Ard itu akan tiba dan akan hadir, akan muncul sebelum hari kiamat. Biasanya muncul ketika matahari terbit dari barat. Itu adalah yang kedua, hewan mitologi yang kedua. Hewan mitologi yang ketiga adalah burung anko. Apa itu burung anko? Seperti apa wujudnya? Burung anko itu adalah seekor burung yang mana burung tersebut jika sayapnya dikepakkan maka bisa menutupi cahaya matahari di bumi. Artinya burung ini super besar sekali. Bayangkan saja bentangan sayapnya itu bisa menutupi matahari, sinar matahari yang ada yang bisa menyinari bumi. Berarti burung ini sangat besar sekali. Entah seperti apa ukurannya, tak terhingga mungkin. Diceritakan bahwa burung ini memiliki 4 bentang sayap, di mana 2 panjang dan 2 lagi pendek. Dan burung ini bisa mencengkram seekor gajah dengan cakarnya yang kuat.
lehernya dikabarkan seperti leher unta. Ya, entah ini bisa diterima oleh akal atau bagaimana, tetapi yang jelas burung-burung yang disebut dengan burung anko ini itu ada dalam mitologi Islam. Seperti apa besarnya mungkin tidak bisa diperhitungkan karena memang itu bersifat bersifat abstrak burungnya, tidak bisa diterka-terka. Tetapi yang jelas burung anko itu ada dalam mitologi Islam. Yang berikutnya adalah tentang burung lagi, yaitu burung ababil. Di mana burung ababil itu adalah diceritakan kumpulan dari beberapa ekor burung yang didatangkan dari surga untuk menghancurkan pasukan gajah, pasukan Abraha pada waktu itu yang hendak ingin menghancurkan Ka'bah. Lantas burung ababil dikirim oleh Allah untuk menghancurkan bala tentara Abraha sehingga mereka dalam tanda kutip pasukan gajah itu kalah dari serangan yang diserangi oleh burung ababil. Seperti apa bentuknya tidak diceritakan, tetapi yang jelas burung ababil itu ada dalam Al-Quran. Kalau tidak salah dalam surat Al-Fil, burung tersebut diceritakan bisa menghancurkan bala tentara gajah, bala tentara Abraha, pasukan gajah yang menghancurkan, konon katanya mengambil beberapa batu yang didatangkan dari surga sehingga bisa menghancurkan pasukan Abraha dengan sangat mudahnya. Berikutnya adalah hewan yang bernama ikan. Ikan apa itu? Yaitu ikan nun. Ikan nun itu adalah seekor ikan yang mirip dengan ikan paus, mungkin lebih besar, di mana ikan tersebut adalah seekor ikan yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus pada waktu itu suatu hari ada di tengah perjalanan dengan menggunakan kapal. Kemudian Nabi Nuh memilih untuk meninggalkan kaumnya di kapal karena beberapa keadaan yang harus beliau meninggalkan kaumnya. Kemudian ketika beliau lompat dari kapal, beliau ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar, mungkin lebih besar daripada ikan paus, dan menelan beliau hidup-hidup. Ikan tersebut bernama ikan nun. Di mana ikan nun itu beberapa hari menelan Nabi Yunus, tetapi karena kesabaran Nabi Yunus akhirnya berzikir kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan akhirnya pada suatu hari ikan nun kembali memuntahkan Nabi Yunus dengan keadaan masih hidup. Seperti apa bentuknya? Konon katanya lebih besar daripada ikan paus. Ya, kalau kita ketahui mamalia terbesar di bumi saat ini adalah paus biru, ukurannya berpuluh-puluh meter. Mungkin ikan nun lebih besar daripada ikan paus yang ada saat ini. Entah ada di mana, mungkin masih ada. Bayangan kita kalau ikan itu ya pasti hidup di laut ya. Ya mungkin entah lautnya ada di mana, tapi yang jelas ikan nun itu memang adalah salah satu binatang yang ada dalam mitologi Islam. Berikutnya adalah hewan yang bernama al-jassah. Apa itu hewan al-jassah? Hewan al-jassah itu diriwayatkan dari satu riwayat hadis, di mana konon katanya dulu ada segerombolan orang yang berjumlah 30 orang. Mereka terombang-ambing di lautan sehingga mereka terdampar di sebuah pulau terpencil yang ada di sebuah lautan, tidak disebutkan lautnya laut mana. Kemudian mereka menemukan seekor hewan yang sangat besar dan berbulu lebat, sehingga mereka tidak menemukan mana kepalanya, mana ekornya, karena saking lebatnya bulunya dan saking besarnya hewan tersebut. Konon hewan tersebut ada di sebuah pulau terpencil, yang mana hewan tersebut konon katanya adalah hewan yang menjaga Dajjal. Ya, entah ini benar atau tidak, tetapi terkadang memang hadis itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Jadi itulah beberapa hewan yang ada dalam mitologi Islam. Kita kembalikan lagi bahwa pada dasarnya mitologi itu berkembang dari generasi ke generasi. Kalau kita berbicara generasi ke generasi, ya generasi sebelum Islam juga banyak. Generasi sebelum Islam itu ada kepercayaan apapun itu banyak sekali. Barangkali generasi-generasi itu menceritakan dari mulut ke mulut sehingga berkembang suatu mitologi baru dan akhirnya memunculkan mitologi-mitologi yang abstrak yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Tetapi pada endingnya adalah bahwa kita itu sebetulnya bisa ya berdampingan dengan alam metafisika, karena pada dasarnya fisika dan metafisika itu hidup berdampingan. Entah ini Anda percaya atau tidak, tetapi yang jelas itulah beberapa hewan yang terdapat dalam
mitologi Islam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini berkembang. Like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.